Orang sabar disayang Tuhan. Kalian pasti pernah dengar kata yang satu ini. Nah, menjadi seorang karakter itu nggak gampang. Ada saja lika-liku di balik layarnya. Seperti yang dialami oleh aku ini, yang memiliki cerita yang cukup miris. Pernahkah kalian dibully sama teman ataupun orang lain? Yaps, pasti semua orang pernah mengalami bulian. Ya, nggak terlalu semua sih. Tapi aku pun mengalami hal sama, yaitu bulian. Yaps, bulian membuat aku sakit hati. Dari tahun 2016, sejak aku sekolah di Jombang, aku tuh sering kali dibully. Ya, sekolah di Jombang itu di MI Said Abdurrahman. Sekolah, tahu deh kita akan bikin sekolah Said Abdurrahman itu, apa yang aku maksud ya. Ya, jadi ya seringkali dibully. Bahkan ketika aku ngaji pun seringkali dibully. Bahkan saat aku ngapa-ngapain dibully, mulut dikatain mulut. Cuma sih aku tuh seringkali dibully ya. Tapi walaupun dibully ya bagian gak bisa deh trauma ataupun ya gimana gitu lah. Cuma sih aku tuh berusaha cuek aja gitu. Tapi ya kita kadung naik pitam ya pernah tuh 19 Januari lalu aku dikatain kiku cewek. Aku pun mukul remaja namanya David pakai HP ku sampai bocor. Waduh. Nah, ini yang kedua nih. Kalian masih ingat kan pandemi tahun 2020 lalu? Yang mana pada tahun 2020 aku nggak pulang kampung ya karena mudik. Yap, semua orang nggak bisa pulang kampung karena pandemi. Yang tentunya aku tuh sebenarnya kecewa juga kala itu dan sempat marah sama aku. Jadi aku tuh sholat id di rumah, minta maaf di rumah, ya maksudnya lebarannya di rumah, kasih terakhir pun ya gimana pokoknya. Emang sangat disayangkan kalau nggak bisa pulang ya, apalagi kalau mau lebaran kayak gitu pada pandemi kala itu ya. Ya pas pandemi kemarin kalian kan di karantina kan, ya kita semua di karantina dan nggak bisa pergi kemana-mana. Apalagi aktivitasnya pun harus berkurang dan bisa berjalan PSBB ya. Ya, aku masih ingat PSBB pembatasan sosial berskala besar kala itu ya. Cerita yang baru ini ini juga tak kalah mirisnya. Minggu 19 Januari lalu, aku itu mengamuk ya. Aku tuh dikatain sama remaja pria bernama David. Katanya kayak gini, Q cewek. Ya sebenarnya aku nggak terima juga ya. Dan hinaan yang saat ini tentunya tidak sesuai bagiku. Dan tentunya terlalu menghina ya. Apalagi ya karena saking keselnya, aku itu sampai mukul remaja tersebut menggunakan HP di bagian kepala sampai kepalanya luka dan bocor. Beres kan? Dan itu sedikit dulu juga. Lalu pada beberapa waktu kemudian aku ke rumahnya mbahnya temanku. Tapi adik sepupuku bernama Kava ikut. Padahal aku tak ingetin dia gak usah ikut, tapi dia itu malah ngeyel, malah ya pokoknya ngeyel lah. Kamu dengerin lah. Alhasil saat di rumah itulah, di rumah tersebut lah, dia bilang kayak gini, udah lah, ya sebenarnya kepengen main juga ya, terus akhirnya ya pukul lagi, terus apa ngamuk, terus dengan apa beringasnya memukul sampai dia jatuh dari sepeda dan didorong sama mbahnya. Lalu aku juga sempat disentak oleh omku dan memukul pada buku dan sudah meminta maaf dan berakhir ke keluarga dari temanku yang closet ya Pian ya Pian. Kalian nggak tahu Pian kan, itu pas sejak channelku ada. Dan tahukah kalian, aku tuh sempat gak punya teman sih, udah berkali-kali juga sih. Yang terbaru pada Februari lalu, yang mana ketika aku lihat dia
dia nyender Evan, aku tuh bilangnya, oh ya udah kalau nggak suka sama aku gitu. Harusnya nggak teman. Sedih juga sih sebenarnya. Itu semenjak channel aku masih hilang ya. Jadi pada keesokan harinya 22 Februari itu aku itu ini ya berusaha untuk perbaikan, mulai dari surat permintaan maaf, lalu meminta maaf secara langsung, tapi dia nggak mau. Aku pun tidak sedih juga sih gak bisa jadi main, bahkan meminta maafnya aja pun bohongan. Dan akhirnya pada penutupan tasmi lalu, akhirnya berteman lagi dan damai lagi. Dan yang namanya juga pertemanan yang kali-kaliku ya guys ya. Selanjutnya ini nggak kalah mirisnya lagi, masih inget guys dan akan diingatkanku pada Februari 2018, yang mana ayahku berantem sama bunda lamaku. Ya, bunda lamaku. Ayahku emang keduanya berpisah sejak 2018 silam ya, tapi itu pun benar-benar menyakitkan bagiku. Yaps, seperti yang kalian ketahui, aku tuh lihat ayahku berantem sama bundaku. Ya, aku tuh bilangin ayah, kita yang gak usah ikut lagi. Terus besoknya malah berantem lagi dan bundaku ya pergi dari rumahku, juga rumah kontrakan sih di Bali ya, dan di Jombang. Itu kejadiannya di Bali. Aku kan di sini sejak lama sih, sejak sekolah nggak selalu lulus ya. Ini buktinya aku seharusnya tahun ini udah kuliah sih ya, pengen sih kuliah, cuma tahun 2017 lalu ketika aku di Banyuwangi, sebenarnya sih aku kepengen sekolah juga ya, sekolah sampai lulus. Jadi kalau itu kan aku sekolah SD di Banyuwangi kelas 5 tahun itu. Tapi semenjak aku ke sana ya, aku bilang kayak gini, nah kita pulang nak. Aku bilang ke ayahku nggak usah, enggak ya, aku nggak mau pulang ya, aku mau sekolah ya gitu. Lupa sih aku pulang apa, soalnya itu udah cukup lama sih. Tapi aku malah maksa aku sih. Ya sebenarnya sih mau memaksa orang tuh nggak boleh sih ya, apalagi kalau nggak mau ya udah nggak usah dimaksain, dosa loh. Nah, pada kala itulah aku lihat ayahku itu naik motor, apakah dia jalan-jalan apa enggak ya kan, dia jalan-jalan yang rupanya itu malah dipulangkan paksa loh. Katanya ayahku, alasannya ayahku bilang seminggu aja ya kan. Aku tuh pas ke Bali ya, Bali gak pakai helm, gak pakai jaket, gak bawa barang-barang pula, dan pakai kaos yang sama. Ayahku alasannya aku cuma bilang seminggu, tapi rupanya berbulan-bulan. Akhirnya pada 14 Juli 2018 aku balik lagi. Tapi ada cerita kurang mengenakan ketika mudik ke Jombang. Ya, pada 14 Juni 2018, kalau nggak salah ya, sehari sebelum lebaran itu kayaknya ya, atau mungkin 13 Juni. Ya, jadi kala itu lupa ya mana ya, ketika aku menuju Jombang, lupa aku paling nggak Pasuruan lah. Ketika aku di situ, aku tuh ngantuk berat karena nggak tidur semalaman menunggu mudik. Ya naik motor mudiknya pada kala itu, tapi saking ngantongnya sampai ketiduran dan aku hampir kecelakaan, dan aku pun beristirahat di sebuah SPBU, ada balik-balik dan lanjut perjalanan dan lama sampai tujuan. Tapi tahun berikutnya pada tahun 2019 ketika lebaran ya paling nggak awal Juni lah, ketika aku istirahat di situ Pondok, aku naik motor ya, laki-laki naik motor, tapi hal tak terduga terjadi saat istirahat itulah. Ketika istirahat itulah ya motornya tergelincir dan jatuh, dan kakiku kena knalpot. Tapi kali itu nggak hujan ya. Terus
Itu kejadian lagi pas ke Banyuwangi, yaitu motor jatuh, tapi untung aku baik-baik aja. Tapi terkejut karena ada truk es krim. Pada tahun 2020 lah, aku nggak mudik karena pandemi. Itu kita terakhir pada November 2021. Ketika aku ketika aku marah sama ayahku, ya itu masalah soal memarahinya soal kucing ya. Aku tuh malah dimarahin sama ayahku. Aku tuh ya kesel juga sih ya, ya sakit hati juga sih. Saking sakit hati aku tuh sampai kabur dari warungku. Itu dibalik kejadiannya tahun 2021. Terus banting apa itu apa itu kayak billboard gitu ya, tapi taruh di tanah lah, spanduk yang lebih tepatnya. Ketika aku di rumah itulah aku tuh ngamuk-ngamuk dan menghancurkan warung dagangan, tapi di warung depan rumahku sih, kos-kosan yang ya, aku tuh sampai dianiaya sama ayahku sendiri. Dan kemudian aku tuh kabur, dan kaburnya itu cukup lama juga, yaitu sekitar 3 jam. Ada di Sepinti ya, Sempiti ya lebih tepatnya ya kalau nggak salah ya. Dan akhirnya ayahku menemukanku dan proyek ditambah juga. Dan itulah cerita aku seputar bagaimana mirisnya menjadi content creator di balik layarnya ya guys ya. Jadi walaupun cerita ini begitu miris, ada baiknya kita mengambil kesimpulan dan pelajaran ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan ditunggu deh kelanjutannya. Dadah.